Menghargai pikiran orang lain. Simpanlah baik-baik, wahai kekasihku, apapun yang engkau lihat indah dan dapat membahagiakan dirimu, lalu rahasiakan saja dalam dirimu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Sebab ketika banyak orang yang tahu, mereka akan terus mengganggu. Orang yang menjahati dirimu itu terlihatnya biasa saja seperti orang lain. Tidak banyak beda. Hanya bedanya ketika tertangkap basah sedang melakukan kejahatan. Adapun motifnya hanya karena tidak suka melihat engkau bahagia. Pokok pangkal kesalahan yang menyebabkan kita banyak menghadapi masalah adalah pertama karena kita selalu bekerja dan bekerja terus-menerus tanpa berpikir. Kemudian yang kedua adalah setiap saat hanya berpikir dan berpikir saja, tapi tidak pernah bekerja sama sekali. Dalam hidup ini sebaiknya fleksibel saja, luwes dan lemes, lentur dan lunak dengan siapapun. Tidak perlu terlalu fanatik membela seseorang. Ketika ada salah seorang temanmu melakukan suatu kesalahan, maafkan saja. Ketika diyakininya bahwa norma-norma moral yang dijunjung tinggi dalam komunitasnya sebagai hukum alam yang berlaku universal. Seperti halnya juga suatu keyakinan terhadap nasionalisme seseorang adalah berawal dari negeri yang ditinggalinya. Lebih baik dari negeri manapun di dunia ini, dikarenakan dia terlahir di negeri itu. Bila yang diyakini seperti itu, tidak ada masalah. Tetapi ketika merendahkan negeri orang lain, masalahnya berbeda. Demikian pula aku sering melihat, wahai kekasihku, banyak orang yang sikapnya baik sekali, rendah hati kepada siapapun. Akan tetapi yang kurasakan orang itu sepertinya bermaksud ingin mendapatkan penghormatan orang lain. Sebaiknya kita tidak usah berlebih-lebihan, santai saja dan biasa-biasa saja. Tidak usah memaksakan kehendak. Nanti apabila suatu saat datang, maka tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang dapat menghalanginya. Nanti ketika kebenaran-kebenaran yang ingin engkau pelajari itu lebih banyak kandungan teorisnya, maka engkau harus lebih ketat lagi mengontrol panca indramu. Sampai saat ini, wahai kekasihku, masih banyak orang yang ada di sekelilingku dengan teganya menjahati diriku. Akan tetapi semua tidak pernah aku balas dengan kekerasan-kekerasan. Karena aku sangat meyakini kejahatan hanya dapat dihilangkan dengan kebaikan-kebaikan. Mendengar keteranganku seperti itu, engkau tersenyum manis sambil berkomentar. Engkau hebat, aku hanya mengangguk setuju. Lalu kulanjutkan lagi, bahwa hanya satu-satunya kunci rahasia yang dapat membuka hati seorang perempuan adalah aku mencintaimu. Engkau berpura-pura tidak percaya, tetapi akhirnya tersenyum juga. Tetapi kendati pun demikian, wahai kekasihku, pelajaran penting yang dapat kita manfaatkan untuk bekal hidup ini adalah dari sejarah. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang tidak mau belajar dari sejarah. Di negerimu yang sudah maju saja, banyak yang tidak belajar dari sejarah.
apalagi di negeriku, yang tingkat intelektual Aku mencintaimu, wahai kekasihku, adalah bukan semata karena kecantikanmu. Sesungguhnya kecantikan itu sangat relatif sekali. Sedangkan tingkat kecantikan yang tertinggi itu, wahai kekasihku, bukan yang dikagumi dengan spontan dan mendadak. Aku mengagumi kecantikanmu secara perlahan dan lambat, merayap pelan-pelan, sampai aku sendiri tidak dapat merasakannya. Ternyata kondisi kita sekarang ini, wahai kekasihku, semakin hari semakin sulit, membingungkan. Perubahan-perubahan begitu cepat, silih berganti tak menentu. Sering terjadi kejutan-kejutan yang sangat mendadak. Sehingga tidak ada yang dapat aku katakan kecuali berharap kepada Tuhan. Semoga aku diberi kekuatan untukku selalu siap menjalani apapun yang terjadi, karena aku tidak mampu melakukan perubahan apapun. Selepas sarapan pagi dengan roti, keju, dan secangkir teh manis, engkau agak sedikit mengeluh. Sebenarnya aku ini sedang melakukan perjuangan keras melawan lupa, melupakan keluargaku dan kampung halamanku, karena aku ingin selalu bersamamu. Sesungguhnya orang yang paling banyak menderita itu, wahai kekasihku, adalah orang yang berhati baik, berperasaan halus, punya kesetiaan, dan selalu dalam penantian. Akan tetapi uraianku seperti itu engkau membantah dengan tiba-tiba. Justru aku dalam kondisi seperti itulah aku merasakan kebahagiaan. Demikian komentarmu sambil mengibaskan rambut bulemu ke punggungmu. Jujur saja, wahai kekasihku, aku tahu engkau sering menangis, sekalipun matamu tidak pernah basah, kataku lagi. Tetapi engkau tidak menjawab, hanya meneguk teh manis yang tersedia di atas meja. Lalu kusambung lagi. Aku juga tahu engkau masih berharap mendapat kabar berita dari keluarga besarmu, sekalipun hanya mengabarkan bahwa mereka merasakan kerinduan terhadap dirimu. Bahkan sampai sering terjadi engkau kehilangan segala selera, tetapi engkau tetap tidak peduli. Namun demikian engkau masih tidak bosan-bosannya berjanji untuk beradaptasi dengan lingkungan barumu. Aku berusaha ingin terus beradaptasi, sampai aku betul-betul doyan terasi dan suka makan sayur asam. Tetapi rambutmu yang pirang tidak mungkin beradaptasi menjadi hitam, kelakarku lagi. Gampang, tinggal dipikok hitam saja. Kemudian aku akan pergi ke sawah bersamamu setiap hari. Nanti juga kulitku jadi sawo matang. Tukasmu sambil tertawa terbahak-bahak. Jangan terlalu menghambur-hamburkan perasaanmu, wahai kekasihku. Aku khawatir nanti engkau akan kecewa. Nasihatku selanjutnya. Jangan engkau sakiti hatimu dengan memaksakan diri. Aku khawatir nanti engkau cepat menua. Kehidupan ini hanya menuntut kerelaan hatimu dan senyuman manismu. Ucapkan selamat saja kepada mereka yang telah pergi, dan kita terus melangkah. Kehidupan tidak akan pernah berhenti menunggu siapapun. Sesungguhnya aku dapat merasakan segala kesedihan hatimu, tetapi bukan dari air matamu yang meleleh di pipimu, melainkan dari dengus nafasmu yang terkadang terdengar tersendat, seperti ruhmu akan keluar. Tidak kusangka engkau berkomentar dengan ketulusan yang sangat indah.
Aku tahu engkau sangat merindukan diriku, dan aku tahu engkau sangat membutuhkan diriku. Itulah segalanya bagiku. Seketika itu, engkau kupeluk erat dan kukatakan, aku sangat mencintaimu. Lalu akhirnya engkau berjanji akan belajar terus beradaptasi dengan kultur baru, tradisi dan kebiasaan yang masih asing. Tanpa panjang aku bertanya, adaptasi di bidang itu sangat mudah, wahai kekasihku. Tetapi beradaptasi dalam keyakinan tentu akan sulit. Malah jawabmu dengan spontan, doakan saja aku dapat hidayah. Indramayu, 14 Maret 2021, Buya Abdul Syakur Yasin.